respon G menjawab butir I, misalkan kemampuan respondennya B, kemudian taraf sukar butirnya D, probabilitas berhasilnya PI pada BG, dan probabilitas gagalnya 1 minus PI pada BG. Tentu kalau misalnya probabilitas berhasilnya 0,6, probabilitas gagalnya 1 dikurang 0,6 atau 0,4. Ya, oke. Karena probabilitas itu selalu berangka 1. Angkanya 1. Sukses itu 1, gagal itu 0. Dikotomis. Tapi apakah mutlak 0 dan mutlak 1? Enggak. Dia hanya mendekati. Betapapun dia tidak memiliki kemampuan sama sekali atau sangat rendah kemampuannya, dia tetap memiliki probabilitas untuk berhasil. Dia tetap memiliki probabilitas. Ya, samalah seperti bermain sepak bola ya. Indonesia lawan Australia, itu peringkatnya kan jauh sekali tuh. Peringkatnya beda 100. Betapapun peringkat Indonesia begitu lemah, terlihat begitu lemah pada ranking, tapi dia memiliki probabilitas untuk berhasil. Berhasil, walaupun tidak sepenuhnya. Makanya kalau misalnya kemarin hasilnya draw, itu berarti probabilitasnya dia 0,5. Berbagi angka sama. Sama dengan ketika Arab Saudi, probabilitasnya untuk mencetak gol ke gawang Arab Saudi itu sangat sangat rendah karena beda 80 sampai 90 ranking, rankingannya. Itulah makanya kenapa ranking itu lebih bersifat ordinal, bukan kontinum. Makanya kemarin kan saya bertanya, apakah yang kemampuan yang rankingnya ada di 23, misalnya 20 dunia gitu kan. Sedangkan Indonesia ada di ranking 100, misalnya 100 dunia. Apakah kemampuannya yang ranking 20 itu 5 kali lipat dibanding kemampuan yang 100? Ternyata enggak kan. Makanya kita bisa draw. Itu. Itu. Nah, ranking itu ciri dari data yang sifatnya ordinal. Itu ciri sifat ordinal. Nah, kalau nanti dilihat kemampuan baru atau dilihat kemampuan sesungguhnya, kita harus petakan, kita harus ukur. Kita harus ukur. Kalau yang ranking tadi itu tidak mengukur, itu hanya mencacah, mengcounting, bukan mengukur, bukan summary. Oke, paham ya sampai sini ya? Lanjut. Nah, probabilitas menjawab benar berbanding dengan kemampuan, yakni makin tinggi kemampuannya, makin tinggi probabilitas dia menjawab benar atau sukses probability. Ya, kemungkinannya akan probabilitas menjawab salah berbanding dengan taraf sukar butir, yakni semakin sukar butir, makin tinggi probabilitas orang tersebut menjawab salah. Butirnya makin sulit, dia makin makin kecil kemampuan probabilitasnya, peluangnya ketika dia akan menjawab benar ya, berarti dia akan makin tinggi probabilitas menjawab salahnya. Gitu kira-kira. Nah, kalau kita mau lihat dari uh, odds-nya, odds itu ya tadilah konversi dari probabilitas menjawab benar, maka PI pada BG dibagi 1 min PI pada BG ya. Artinya BG dibagi DI. DI itu taraf sukar butir ya. Sehingga probabilitasnya menjadi ya, PI pada BG sama dengan BG dibagi BG plus DI. Ya, ini memang harusnya kuliahnya offline, tapi nggak apa-apa lah. Ya, sambil ngelihat dulu. Selanjutnya untuk menentukan karakteristik butir, dianggap bahwa kemampuan dan taraf sukar butir berbentuk eksponensial. Karena menggunakan bilangan alam tadi eksponensial ya. Maka untuk itu diperlukan satu ukuran. Kalau tadi dia mencacah, mengcounting, dia sifatnya ranking, maka butuh sebuah
besaran dan satuan. Misalnya besarannya kemampuan. Satuannya apa? Besarannya massa. Satuannya kilogram, gram, ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dalam besaran fisika. Untuk besaran dalam kemampuan apa? Ditemukanlah unit dinamakan logit yang merupakan hasil penerapan fungsi logaritma pada odds ratio. Ya. Apa sih odds ratio? Odds ratio itu adalah probabilitas orang menjawab benar pada sebuah butir dengan probabilitas menjawab salah. Misal nih, sebuah butir dijawab benar oleh 40 orang dan salah 60 orang. Salah ada 100 ya sampelnya. Maka odds rasionya 40 dibagi 60 atau sama dengan 0,67 ya. Jika butir tersebut dijawab benar oleh separuh peserta tes, maka odds rasionya 1 kan 50 bagi 50 misalnya ya. 1 jadinya. Artinya odds ratio itu sama dengan probability ya dibagi oleh 1 dikurangi probability. Nah, mirip kan dengan fungsi fungsi yang tadi? Atau artinya probability itu sama dengan odds dibagi 1 plus odds. Kalau kita eh, apa ya? Kalau kita jabarkan dari probability 1 orang menjawab benar, 90 menjawab salah, terus sampai 99 orang menjawab benar dan 1 menjawab salah, dia membentuk satu scale, satu rentang parameter pengukuran yang disebut dengan logit scale. Ya, disebut dengan logit scale. Gambarannya seperti ini. Jika 1 orang menjawab benar, 99 menjawab salah, berarti odds rasionya 0,01. Kemudian masuk 10 menjawab benar, 90 menjawab salah. Berarti odds rasionya 0,11. Terus sampai 90 menjawab benar, 10 menjawab salah. 99 menjawab benar, 1 menjawab salah. Odds rasionya bergerak dari 0,01 sampai dengan 99,00. Kalau ini dilearnkan, ya, odds rasio ini ditransformasikan dengan menggunakan fungsi logaritma natural, maka didapat skor yang bergerak mirip dengan distribusi normal. Skor tersebut bergerak dari -4, Bapak Ibu bisa lihat di sini -4 sampai dengan 4. Betul bahwa skala parameter pengukuran itu dari minus tidak hingga sampai dengan plus tidak hingga. Namun demikian, akan sangat sulit sekali untuk mendefinisikan dari minus tak hingga sampai plus tak hingga karena biasanya jarang ya ada di situ. Maka itu sebabnya kenapa di dalam item respon teori baik rush model 1PL, 2PL dan 4PL itu skalanya bergerak dari -4 sampai 4. Teoretiknya memang minus tak hingga sampai hingga. Tapi pada kenyataannya itu sulit asumsi-asumsi tersebut untuk dipenuhi. Biasanya -4 sampai 4. Pada praktek empirik di lapangannya, dia tidak -4 sampai 4, bahkan hanya -3 sampai dengan 3. Itu rentang parameter pengukuran dari skala logit atau kemampuan lah, theta ya, theta kemampuan. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi dari sisi yang lain, dari sisi bentuk data. Bentuk datanya terlihat bahwa jarak antar skor satu dengan skor lainnya bersifat equal interval. Ya, mirip ya ke kanan sama ke kiri. Kalau kita misalnya kemampuan odds rasionya 1, ke kanan dan ke kiri lihat mirip tuh. Di sini -41, 41, 0,5 -0,85 di sini 0,85. Di sini -1,39, di sini 1,39. Terus sampai dengan -4 dan 4. Konversi logit ini membuat data yang awalnya bersifat
kaca atau counting menjadi memiliki metrik sehingga bisa dikalkulasi atau sum. Inilah sebab musabab atau ahbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, kenapa kita menggunakan rentang parameter pengukuran itu dari minus 4 atau 4 atau minus 3 sampai dengan 3. Biasanya nanti satu butir itu memiliki ukuran. Nah, seperti kemarin saya jelaskan atau kita bahas sama-sama, misal dari satu sampai 2 ada berapa banyak bilangan? Kalau menurut teori bilangan di matematika, itu jumlah bilangannya tidak hingga, tak hingga. Tak hingga sehingga itu untuk mengisi bilangan-bilangan yang tak hingga itu, kita melakukan sebuah pendekatan-pendekatan, asumsi-asumsi yang bisa kita ukur. Maka untuk membuat eh, satu butir atau butir-butir tersebut dapat mengisi posisi-posisi tersebut di rentang parameter pengukuran dari minus 3 sampai 3 dibutuhkan banyak butir satu. Yang kedua, butir itu harus dikalibrasi. Disamakan titik nol ininya nih. Samakan titik nolnya. Startnya mulainya dari mana? Dari nol ya, Bu. Mau ngisi berapa? 35.000. Mulai dari nol ya, Bu. Kan gitu ya, Pak ya. Kalau di Nah, itulah kenapa kita membutuhkan penyamaan titik nol atau kalibrasi. Yang nanti untuk mencapai titik itu sama kayak ini kan tadi kemarin saya jelaskan tentang dari minus 3 sampai 3. Kok bisa sih Pak dari minus 3 sampai 3? Dasarnya apa? Atau minus 4 sampai 4, dasarnya apa? Asbabun nuzulnya mana?